Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan hari ini kita sangat bersyukur dalam rangka hari ulang tahun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Kita sama-sama bisa berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dalam pelaksanaan ziarah kali ini yang sangat spesial, hari ini kita didampingi oleh undangan beliau-beliau para senior dari Legiun Veteran Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nono Soekarno. Demikian juga Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Zainal Abidin Simsak, dan juga bapak-bapak yang pernah jadi pembina kami nih, Bapak Soto, Bapak Siloladi, Bapak Purbo. Jadi kami terima kasih Bapak semuanya. Kami hari ini diberikan sebuah motivasi karena memang salah satu kegiatan kita dalam rangka memelihara semangat perjuangan, semangat patriotisme dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kenegaraan itu adalah perlu kembali manifest betapa besar jasa-jasa para pahlawan Nusantara. Karena bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tentunya tidak boleh melupakan jasa para pahlawannya. Hari ini kita berdiri, hari ini kita menikmati hasil pembangunan. Tiada lain adalah hasil dari jerih payah para pahlawan kusuma bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, oleh karena itu, pertama-tama dari BNPT kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nono dan Pak Zainal, Pak Toto, Bapak Siloladi, Bapak Purbo yang telah meluangkan waktu. Kami tahu tentunya Bapak juga pasti punya kegiatan-kegiatan lain, tapi Bapak juga masih mau mengorbankan waktu untuk kami. Insya Allah ziarah ini bisa memberikan sebuah makna besar bagi BNPT dalam rangka berjuang untuk terus mempertahankan konstitusi negara, mempertahankan nilai-nilai luhur negara Pancasila. Kemudian terpenting adalah bagaimana kita tetap mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini tidak ada berlebihan. Mungkin tentu ada pesan-pesan, petuah-petuah yang disampaikan kepada kita para generasi muda sehingga kita tetap teguh, kokoh, teguh dalam rangka melanjutkan tugas-tugas yang diamanatkan, diwariskan oleh para kusuma bangsa kita, para pahlawan. Mungkin secara bergiliran Bapak berkenan memberikan itu kepada kita semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Kami dari Legiun Veteran Republik Indonesia, kami pertama kami mengucapkan terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk bergabung di acara ini ulang tahun BNPT ke-12. Itu juga merupakan kebahagiaan bagi kami dan bisa mengenal langsung dengan bapak-bapak yang juga sebenarnya semuanya penerus, kita pun sebenarnya penerus. Sedikit flashback kami sampaikan bahwa pada beberapa puluh tahun yang lalu awal-awal kami masuk ke DPP LPS itu bapak-bapak pejuang itu masih banyak sekali. Kami tidak lebih dari 5 orang yang muda. Kami ini veteran pembela, berupa PKRI. Dia waktu itu umumnya berpikir melihat kondisi bangsa saat itu, beberapa puluh tahun yang lalu. Kok begini ya? Kok tidak seperti yang kami cita-citakan waktu berperang dulu 45-49 kan?
khususnya melihat generasi penerus kok kayaknya sudah mulai luntur nilai nasionalisme, kebangsaan, secara sejarah udah lupa sejarah perjuangan. Dan kita ini merdeka karena berjuang, bukan karena dia berpikir kenapa kok seperti itu. Beliau menganalisa ini salah satunya adalah generasi penerus sudah melupakan sejarah perjuangan bangsa. Nah untuk itu, mari mumpung kita ini masih hidup, sebentar lagi kita sudah nggak ada semua, kita wariskan nilai-nilai kejuangan yang dulu menjadi senjata utama kita pada waktu itu perang melawan Belanda. Kita paham semua bahwa waktu itu senjata kita apa? Kan ada bambu runcing atau segala macam. Padahal musuh kita Belanda senjatanya luar biasa modern pada saat itu. Tapi kalau setelah 4 tahun bisa menang, yaitu senjata utama tadi, senjata moral, yaitu nilai-nilai kejuangan. Sehingga belum, mari kita sebelum meninggal, kita meninggalkan semua, kita wariskan ini. Nah, sejak tahun 2012 itu kita mulai melaksanakan program JSN 45, singkatannya JSN Jiwa, Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 45. Sejak itu kita sudah membuat paket-paket karena generasi penerus saat ini mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kita sudah buat semua dan kita langsung laksanakan. Itu tahun 2015 kita mulai mencetak para sosialisator JSN 45 di seluruh Indonesia. Sampai sekarang kita punya sekitar 300-an dari veteran ya, dari non-veteran ya guru-guru, dosen, itu sudah banyak yang menjadi sosialisator. Nah itu terus kita laksanakan karena apa, memang kita menyadari bahwa masing-masing generasi itu memiliki tanggung jawab sejarah yang berbeda. Pasti kalau dulu tanggung jawabnya memerdekakan, kalau sekarang kan mengisi. Nah, tetapi di dalam mengisi itu harus juga dilandasi nilai-nilai kejuangan, rela berkorban tanpa pamrih dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang kita sosialisasikan sejak saat itu sampai sekarang. Mari kita bersama-sama, karena kita ini kan berpikir untuk masa depan bangsa dan negara gitu loh. Nah kalau kami ini paling sebentar lagi sudah nggak ada semua. Makanya kami juga didik semua penerus bangsa, kita jadikan sosialisator. Ya betul, ternyata memang kita itu juga kita sebagai komponen bangsa yang mempunyai visi sama untuk untuk masa depan bangsa. Nah, intinya kalau kami dari veteran, kami ini ingin membentuk karakter keperjuangan atau karakter kepatriotan bagi manusia Indonesia. Nah itu kan cocok banget gitu kan. Kita juga tahu sebenarnya BNPB dari dulu, BNPT apa ini. Cuma kan kita punya akses itu kan susah sekali. Nah itu. Nah ini kebetulan seperti ini, mari kita manfaatkan kan seperti itu. Jadi kita nanti bisa bersama-sama untuk membangun bangsa ke depan. Kami tadi ingin manusia Indonesia ini memiliki karakter kepejuangan, nggak mudah menyerah, rela berkorban segala macam, tentunya sesuai dengan kondisinya. Dan itu program itu karena kita ingin membentuk karakter bangsa, tidak bisa satu periode tok 5 tahun, 10 harus terus menerus. Jadi bahkan mulai gini kita sudah harus mulai sebelum SD aja sudah harus kita ajarin. Ya tentunya cara teknis bukan kita yang nggak bisa, guru-gurunya yang kita ajar. Dan terus sampai kapanpun itu harus terus. Jelas kita ini satu untuk membina manusia Indonesia ke depan. Saya rasa itu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat-sangat saya hormati adinda saya ini, Pak Boy. Saya sedikit menambahkan saja apa yang diceritakan beliau Pak Nono ini, itulah identitas veteran. Identity of veteran itu ada pada JSN, memberikan nilai-nilai, mewariskan nilai-nilai kepada generasi. Dan kalau kita mau mewariskan nilai itu, ada upaya internalisasi nilai, dan itu melalui proses. Jadi seperti dikatakan, tidak segampang begitu, harus bertahap. Nah itu. Jadi identitas veteran, jati diri veteran itu ada pada
CSN, tapi jiwa, semangat, nilai-nilai yang harus kita ya, berikan kepada generasi-generasi penerus kita. Apalagi menghadapi tantangan seperti sekarang, ya, terutama saudara-saudara saya yang bekerja dalam badan nasional negara, ya, itu memerlukan sekali. Yang kedua, saya pikir memang sudah saatnya kita harapkan supaya segera ada MOU untuk kita. Dan yang ketiga, saya juga menantikan adik saya masuk dalam grup veteran Republik Indonesia bergabung nanti. Ya. Karena selama ini kami cuma bertiga dari kepolisian. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambun, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Kalau melihat pertemuan ini merupakan suatu pertemuan yang tidak terduga, Pak. Karena BNPB berjuang terus-menerus dengan lawan yang tidak nyata. Dan kami yakin dan percaya apa yang dilakukan oleh BNPB sudah berbuat itu untuk bagaimana agar supaya ada rasa kepahlawanan. Biar bagaimana tanpa ada rasa kepahlawanan daripada tugas BNPB tidak mungkin akan bisa terjadi. Dan ini karena dilandasi oleh jiwa nasionalisme. Dan kami setelah melihat hal-hal pertemuan ini, ya kami rasa merupakan suatu gayung bersambut. Jadi kami yakin dan percaya bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh BNPB pada generasi penerus, kami hanya ingin menambahkan garamnya agar supaya tugas kita bersama itu bisa lebih sukses di masa-masa yang akan datang. Jadi inilah yang harapan kami, tentu suatu hal yang tidak terduga. Terima kasih atas pertemuan ini diadakan dan kami sangat berterima kasih. Kami diberikan suatu penghormatan sebagai orang tua senior daripada generasi penerus. Terima kasih, Pak. Cukup. Ya, terima kasih semua. Ya. Dan memang nilai-nilai semangat juang 45 itu jadi terorisme ini membawa ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa kita. Jadi dia seperti virus. Kalau pejuang dulu melawan penjajah, kalau virus ideologi terorisme ini mengajak anak bangsa untuk benci kepada bangsanya sendiri. Jadi itu memerangi bangsanya sendiri dengan segala dalih-dalih yang dikemukakan. Nah, Indonesia yang sudah punya nilai semangat juang 45, konstitusi negara, dasar negara Pancasila, itu diyakini adalah sebagai sebuah kekuatan sistem nilai untuk melawan itu, melawan ideologi terorisme. Karena ideologi terorisme menebar kebencian kepada bangsanya sendiri, tetapi dengan semangat juang 45, dengan semangat juang ketahanan nasional bangsa kita pada aspek ideologi dan lain-lainnya, itu akan berdampak ideologi terorisme tidak laku di kita, Pak. Jadi kami berpikirnya begitu, Pak. Jadi sering kami katakan ini kayak virus COVID-19, gampang sekali menularnya, Pak. Nah, ideologi ini kayak virus, gampang menularkan virusnya kepada anak-anak muda. Ketika anak muda diwariskan semangat juang 45, cinta kepada negaranya, semangat bela negara, maka teroris tidak laku di Indonesia. Jadi mereka akan tertolak dengan sendirinya. Jadi kami sangat sejalan sekali dengan upaya-upaya sosialisasi nilai-nilai semangat juang 45, dan kemudian itu yang kami jadikan terus dalam rangka memitigasi virus-virus ideologi terorisme
termasuk ada lagi satu plus moderasi dalam beragama, Pak. Dalam beragama. Karena apa? Karena teroris suka bawa-bawa agama. Iya, Ya. Dan kami yakini ini adalah membajak agama. Jadi dia pakai agama tetapi menghalalkan kekerasan, Pak. Kalau sudah menghalalkan kekerasan, berarti bukan ajaran agama. Iya. Karena agama mengedepankan cinta kasih, semangat perdamaian. Nah, Indonesia yang terdiri dari beberapa agama yang disahkan oleh negara, tentunya perlu mengembangkan terus semangat moderasi dalam beragama. Jadi kami tadi nilai-nilai kejuangan, semangat nasionalisme, plus moderasi beragama. Moderasi beragama kami banyak berkolaborasi dengan tokoh-tokoh ulama bangsa kita, yang sehingga mereka dapat memberikan pendidikan agama yang benar, Pak ya. Agama yang rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih Bapak semua. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, dan tentunya semoga pertemuan ini mau membawa berkah untuk bangsa. Amin. 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 Terima Amin. kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah,